Makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat jari iso jawab, ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulanna lisein ini fa'ilun dzalika hudan illa yes. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab, karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan bisa. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Nggak boleh wali kok cerdas, analisis, nggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Nggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, nggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, nggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu nggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Nggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Dia itu orang Arab. Orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim. Dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek. Isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah.
yang dikira nggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib, dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah, itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idza dawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntan. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad, kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Nah, saya berkali-kali ngomong di mana-mana, lah berjanji itu nasibnya kurang baik, dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia, nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib, gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Oh, sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu udah orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam.